Selanjutnya, tiba waktunya yaitu sesi yang ditunggu-tunggu oleh semuanya, yaitu sesi tanya-jawab. Jadi langsung saja kita memasuki sesi tanya-jawab, dan saya mengundang kedua narasumber untuk hadir di tengah-tengah kita kembali. Dan mohon izin Yang Mulia Bante Utamo dan Dr. Adi, kita memasuki sesi tanya-jawab. Ya, langsung saja ini menuju ke pertanyaan pertama. Ini dari Zoom yang ditujukan kepada kedua narasumber. Mungkin nanti Dr. Adi W bisa menjelaskan dan dilengkapi oleh Bante Utamo. Ini pertanyaannya dari Ibu Ana untuk kedua narasumber. Selamat malam Bante Utamo, Pak Adi dan Ibu Eka. Saya Ana dari Jakarta. Saya mau bertanya, apakah pikiran bawah sadar bisa menyabotase atau mengkondisikan kita pada berada di tempat dan waktu yang salah, seperti halnya karma buruk, seperti halnya karma. Terima kasih. Demikian Dr. Adi, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya izin jawab duluan ya. Jadi, apakah pikiran bawah sadar bisa mensabotase kita dan menempatkan kita pada satu posisi, situasi, kondisi yang tidak baik untuk kita? Jawabannya adalah sangat bisa. Ya. Jadi ini salah satu kerja pikiran bawah sadar. Seringkali kita tidak menyadari, tiba-tiba sudah, kok saya dalam posisi ini? Maka itu adalah kerja bawah sadar. Nah, apakah ini seperti karma? Saya tidak berani menjawab. Saya mohon Bante yang memberikan pencerahan pada kita semua dalam konteks ini. Begitu jawaban saya, terima kasih. Terima kasih, silahkan Bante. Ya, pikiran bisa. Pikiran bawah sadar menyabot. Yang tadi saya jelaskan itu, misalnya orang kok enggak bisa tidur ya, padahal saya enggak merasa mikir apa-apa, tapi kok enggak bisa tidur. Nah, itu pikiran kita sudah diduduki, sudah disabot, sudah dijajah kesadaran kita oleh bawah sadar kita. Kok bisa nangis sendiri ya, enggak disadari ya? Iya, karena kita sudah dijajah pikiran kita. Jadi bisa. Nah, kalau pertanyaan yang tentang apakah kita bisa berada di tempat waktu yang salah atau di tempat dan waktu yang salah dalam hal seperti karma, ini berbeda ya, karena kalau ini kan karma kita, misalnya karma buruk berbuah, maka kita ini seolah-olah berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Misalnya ada bencana banjir, kita sebetulnya dari tempat yang berbeda, kemudian kita main ke sungai itu, pas kita datang, pas banjir. Nah, itu kita berada di tempat yang salah, di waktu yang salah juga. Tapi kita ada juga, karena permainan karma ini, kita berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Karena kita banyak melakukan kebajikan, sehingga kita tinggalnya di samping sungai. Tapi pas kita pergi, sungainya meluap. Sehingga kita aman. Padahal barang kita habis. Nah, itulah yang dimaksudkan karma. Sehingga ini bukan masalah menyabot, ini masalah karma baik maupun karma buruk yang berbuah, sehingga mengkondisikan kita berada di kondisi yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Sedangkan yang bawah sadar menyabot, ini lain. Bahwa kita kok jadi nggak bisa tidur. Dikendalikan, dijajah oleh pikiran kita. Begitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat, Ibu Ana. Terima kasih, silakan Saudari Eka. Ya, terima kasih Pak Adi dan Bante Utamo. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Tadi Bante Utamo sudah menjelaskan penjelasannya dan Dr. Adi W juga menyampaikan bahwasanya itu bisa terjadi. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Zoom untuk kedua pembicara, dari Bapak Johnny Chens atau Ibu mungkin. Pertanyaannya, Bante dan Dr. Adi W. Selamat malam Bante Utamo dan Pak Adi W. Pikiran merupakan pelopor dan setiap orang pasti memiliki karma yang dihasilkan oleh pikiran baik ataupun buruk. Pastinya semua orang selalu ada menghasilkan pikiran buruk, dan jika seseorang menyadari pikiran buruknya dan sadar, tentunya ada upaya untuk menghilangkannya. Apakah karma wipaka juga akan berbuah meskipun sudah kita sadari? Silakan Bante Utamo. Baik. Jadi begini, pikiran itu muncul memang karena karma. Tetapi tadi saya sudah bahas bahwa kalau kesadaran kita maksimal,
maka batin kita ini bisa terbebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Apa sih yang disebut kegelapan batin? Kegelapan batin itu tidak menyadari hidup yang tidak kekal. Sehingga karena kita tidak sadar, maka ketika kita kehilangan yang dicintai, kita menjadi stres. Padahal sebetulnya itu hanya satu proses. Ya, jadi tadi saya pernah memiliki, sekarang menjadi tidak memiliki. Sebetulnya begitu kita menyadari saat ini memang saya tidak memiliki. Jadi saya tidak membandingkan dengan tadi yang saya masih memiliki, maka batin saya menjadi tenang. Sebaliknya, saya juga menjadi sedih ketika bertemu dengan yang tidak saya sukai. Jadi tadi saya tenang-tenang, nggak ada yang saya tidak sukai. Sekarang datang yang saya tidak sukai, dan akhirnya stres. Padahal kalau saya hadapi saat ini, maka suka dan tidak suka itu menjadi netral. Suka dan tidak suka itu karena kita membandingkan dengan masa lalu. Satu contoh saja adalah saya senang dengan misalnya kalau di Blitar kan pecel misalnya. Saya senang pecel. Ini misal ya, jangan menganggap saya senang sungguhan karena saya sudah beberapa kali ditanya orang, Bante senang apa? Saya tidak pernah menjawab itu, karena begitu saya mengatakan, Bante senang apa? Saya senang pecel misalnya. Wah, nanti tiap kali dikirim pecel terus, tiap hari nanti saya lama-lama bisa bosan dengan pecel itu sendiri. Ya. Jadi ini bukan kesenangan saya, tapi saya nyambil contoh karena ini Blitar. Saya senang pecel. Kenapa saya senang pecel? Nah ini kalau tadi Pak Adi menyampaikan, ada pengalaman masa lampau. Pikiran itu mendeteksi kemudian mencocokkan dengan pengalaman masa lampau. Indria itu tadi kan ngerasakan, oh ini rasa apa ya kok enak. Oh ini dulu saya ingat nih, ini namanya pecel. Nah itu yang tadi Pak Adi sampaikan kan itu. Nah kemudian kalau sekarang kita lalu melihat, wah ini berarti kan saya merasa senang karena saya membandingkan dengan yang dulu. Atau saya nggak senang pecel. Saya benci sekali dengan pecel. Karena begitu saya ngomong senang pecel, kemudian tiap hari orang berdana makan pecel, terus sampai trigliserid saya naik. Nah, akhirnya begitu muncul pecel di meja makan saya, muncul mata ini melihat, indria saya melihat dan muncul di dalam pikiran saya kenangan. Aduh, ini penderitaan datang ini penderitaan. Nah, akhirnya saya menjadi tidak suka. Suka tidak suka hanya permainan pikiran. Karena membandingkan dengan pengalaman atau ingatan masa lampau atau membayangkan yang akan datang. Tapi ketika kesadaran pada saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang makan. Makan apa? Makan pecel. Sudah. Hanya sampai di titik itu saja. Bahkan tidak perlu mengenali pecel lagi, karena kata pecel itu adalah database di dalam pikiran kita masa lampau. Saat ini saya sedang makan. Sehingga seorang biku biasanya kalau makan, ataupun Anda nanti bisa juga menjadikan ini sebagai perenungan, Anda di sini yang berkumpul di sini belum tentu umat ya, karena kalau tadi dikatakan semua umat bukan, karena kita ini ada umat, ada simpatisan ya, tidak semua umat, karena orang yang belajar Dharma juga tidak harus menjadi umat Buddha. Nah, Anda mungkin walaupun Anda bukan umat Buddha, Anda juga boleh merenungkan bahwa makanan ini sebetulnya untuk apa sih? Makanan ini hanya untuk menahan lapar dan tidak menambah pengalaman yang baru. Apa itu? Kekenyangan misalnya. Atau untuk memuaskan keinginan. Kenapa? Karena kita menyadari hidup saat ini. Nah itu sebetulnya yang kita renungkan. Bahwa makanan ini ya hanya sekedar makanan untuk mempertahankan kehidupan. Supaya kita bisa mengembangkan kebajikan lebih banyak. Nah, inilah sebetulnya kesadaran setiap saat itu yang membuat kita kemudian nanti di bawah sadar kita itu tidak lagi muncul rasa benci, menolak, dan kemudian pengaruh-pengaruhnya itu menjadi tidak ada karena kita tahu saat ini saya sedang apa. Kesadaran setiap saat inilah kuncinya untuk mengetahui bawah sadar kita. Sehingga bukan lagi bawah sadar yang menguasai kita. Nanti secara bertahap, kita justru mulai dikembangkan
kesadaran kita. Nah, tentu butuh waktu, butuh latihan, butuh target, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, karena meditasi itu adalah latihan mengendalikan atau latihan keterampilan berpikir kita. Dan akhirnya apa? Ketika kesadaran kita menjadi maksimal, karma itu menjadi berkurang. Karena karma itu kan niat. Niat didasari oleh ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Tapi begitu sadar setiap saat, maka niat itu menjadi tidak ada. Di dalam Dharma sebetulnya ada istilahnya, sudah tidak menjadi karma lagi, tetapi menjadi kiriya. Orang-orang yang mencapai kesucian, seperti Sang Buddha, misalnya mencapai kesucian, beliau dari umur 35 mencapai kesucian sampai 80, itu tidak melakukan karma. Walaupun berceramah, dia tidak melakukan karma baik. Tetapi beliau itu melakukan kiriya. Demikian pula para arahata dan semuanya yang lain, orang-orang yang telah mencapai pencerahan, itu tidak melakukan karma, tapi kiriya. Nah, apa itu kiriya? Kiriya itu kalau Anda membayangkan seperti kipas angin yang berputar karena ada listrik. Listrik itu adalah ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Itu yang menggerakkan kipas angin. Tapi begitu kipas angin ini sudah berputar dan listriknya kita cabut, kipas ini masih muter. Nah, listrik yang muter, yang membuat kipas angin berputar, itulah karma. Tapi ketika karmanya sudah selesai, kok kipas anginnya masih muter? Inilah kiriya. Jadi kesadaran sudah maksimal, dan nanti saya nggak tahu apakah ini Pak Adi ada ilmunya juga, bahwa kesadaran itu apa bisa nanti satu ketika ditemukan sistem untuk ditingkatkan. Sehingga tadi pengaruhnya yang 1% sampai 5%, bisa nggak menjadi 6%? Bisa nggak jadi 10%? Bisa nggak kesadaran itu menjadi 100% untuk memperhatikan bawah sadar kita? Dan itulah sebetulnya yang menjadi kiriya. Ketamaan, kebencian, kegelapan batin menjadi lenyap, tidak ada lagi karma yang dilakukan, sehingga pertanyaan tadi menjadi selesai. Terima kasih. Silakan, Saudari Eka. Terima kasih Bante atas jawabannya. Tadi ada pertanyaan dari Bante juga, Dr. Adi. Apakah kesadaran bisa ditingkatkan menjadi lebih dari 5%? Mungkin bisa ditambahkan sekaligus menjawab pertanyaan dari peserta tadi. Silakan, Dokter. Ya, terima kasih. Saya dari tadi sebenarnya ingin berkomentar mengenai satu hal ini ya. Jadi sebuah pemikiran Bante yang bagi saya ini sebuah hal yang sangat brilian ya. Belum pernah saya membaca ada pakar yang berpikir atau berani berpikir bahwa pikiran sadar ini bisa kita kembangkan kemampuannya sampai sedemikian luar biasa dan akhirnya dia benar-benar bisa mengamati gerak-gerik pikiran bawah sadar kita. Saya sejalan dengan yang sampai Bantekan, saya punya keyakinan ini harusnya bisa dilakukan. Ya, dan sampai berapa persen kita nggak tahu, tetapi orang-orang yang melatih mindfulness itu mereka bisa mengamati gerak pikiran atau batin mereka dengan sangat baik. Sehingga begitu muncul sesuatu dari dalam ini, tadi Bante sudah sampaikan dengan sangat baik, ayo kamu mau ini ya, saya tahu ini nggak boleh loh kamu ini. Jadi belum dia berkembang langsung ditangkap dia, sehingga dia nggak bisa apa-apa. Yang namanya bawah sadar adalah kalau ini bekerja tanpa kita sadari, itu disebut bawah sadar. Ya, saya sangat optimis Bante, ke depan mestinya harusnya ada sebuah metode atau cara di mana kita bisa lebih cepat mengembangkan kemampuan ini. Itu pertama. Kedua, tadi Bante dengan sangat jelas dan baik sekali memberikan contoh bahwa kita kan hidupnya susah atau menderita karena sering membandingkan apa yang kita alami sekarang dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya dengan database itu. Sehingga muncullah senang, benci seperti itu kan. Ini ada sebuah cerita menarik ini. Beberapa tahun yang lalu saat anak-anak kami masih kecil, salah satu putri kami ini dia makan, ya dia makan semua makanan ya, di meja makan dan dia bilang gini, lupa, ini kok nggak enak ya Pak ya. Nah saya tahu seperti yang tadi Bante jelaskan, ini berarti dia sudah membandingkan dengan database-nya dia. Terus saya bilang gini, masa nggak enak? Ini nggak enak nih Pak. Nah saya tergerak untuk memberikan edukasi mengenai pikiran kepada anak kami di meja makan dan saya bilang gini, oke, ini kamu merasa tidak nyaman, tidak enak karena kamu punya data. Tapi kalau misalkan ini kamu makan pertama kali, maka inilah yang enak menurut
data yang paling baru, saya bilang. Jadi caranya bagaimana? Ya sudah, dengan sedikit teknik, saya dalam tanda kutip ya, menganulir data lamanya dia. Sehingga seolah-olah dia nggak punya data yang lama. Setelah saya anulir datanya, saya bilang, coba diulangi, dimakan. Dia bilang, ini enak ini Pak, enak ini. Kami tertawa di meja makan. Nah itu artinya, bagaimana sebenarnya kita ini dimainkan oleh pikiran bawah sadar tanpa kita sadari. Dan enak atau tidak enak itu kan persepsi kan? Ya kan persepsi kita saja. Satu contoh misalkan duren. Kita orang Indonesia mah kalau makan duren luar biasa senangnya ya. Coba bule suruh makan duren, pengen tahu saya. Ya demikian, terima kasih. Dr. Adiwe dan Bante Utamo sudah menjelaskan dengan sangat lengkap sekali tadi. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang raise hand dari Ibu Livia. Jadi kita undang beliau untuk bertanya langsung kepada kedua narasumber. Selamat malam Ibu Livia. Selamat malam Bante. Malam. Saya mau bertanya kepada Bante ya. Begini, setiap hari saya meditasi 1 jam. Tapi bukan dengan pernapasan Bante. Saya tinggal di Singapura. Jadi saya membaca mantra Sakyamuni Buddha. Dalam membaca mantra itu 1 jam setiap hari, visualisasi saya rasa syukur kepada seluruh alam semesta. Seperti kepada oksigen, air, cahaya matahari. Saya ulang-ulang begitu, tapi terasa nyaman Bante. 1 jam baca mantra itu saya tidak terasa lelah. Semakin hari semakin semangat. Itu apakah meditasi saya cara baca mantra visualisasi rasa syukur kepada seluruh isi alam semesta ini benar apa enggak ya Bante? Baik. Bagaimana Saudari Eka, langsung saya jawab atau bagaimana? Langsung? Oke. Silakan. Baik, begini ya. Sebetulnya pada prinsipnya meditasi itu kan latihan berpikir. Nah, jadi kalau Ibu tadi misalnya latihan setiap hari 1 jam, membaca mantra Buddha Sakyamuni, bagus. Itu bisa dilanjutkan. Nah, visualisasi berbarengan dengan membaca mantra, sebetulnya pikiran itu agak bercabang. Nanti kita perlu tanyakan juga kepada Pak Adi ini. Jadi, pikiran itu sebetulnya hanya bisa 1 setiap saat, karena pikiran itu prinsipnya seperti digital. Jadi kalau di Singapura dan di Indonesia juga sudah banyak, di mana-mana juga ada. Kalau kita punya alat elektronik, mungkin HP kita pun lah. Itu kan ada logonya, kalau on off itu ada bulat atau ada bulat bercoret. Jadi pikiran itu hanya on off seperti itu. Kalau digitalnya atau binarinya ya 1 0 0 1 0 1 dan seterusnya. Artinya kalau dia sedang berpikir baik, dia tidak mungkin berpikir buruk. Kalau dia sedang berpikir buruk, tidak mungkin berpikir baik. Ya, betul. Ya, nah, ya. Terus kemudian, tinggal dimatikan aja Ibu, mic-nya. Kemudian, kalau sekarang itu ibaratnya, kalau saya sedang duduk, saya tidak bisa berdiri. Sebaliknya, kalau saya berdiri, tidak bisa sambil berbaring. Kalau saya berbaring, tidak bisa sambil berjalan. Jadi hanya bisa 1 setiap saat. Badan kita hanya bisa 1 setiap saat. Demikian pula pikiran kita. Sehingga kalau orang berlatih meditasi memperhatikan visualisasi sekaligus mengucapkan mantra, sebetulnya pikirannya nyabang. Disarankan, coba Anda pilih salah satu. Apakah membaca mantra saja ataukah visualisasi saja. Dan ingat, nanti ketika pikiran lain muncul, amati untuk kemudian kembalikan ke objek Anda. Apapun yang bukan objek, abaikan. Sehingga nanti kita menjadi terbiasa, karena meditasi itu adalah latihan keterampilan berpikir. Kalau kita sudah terbiasa fokus, maka nanti bukan hanya waktu duduk 1 jam itu yang penting. Itu hanya latihan. Yang penting setelah latihan, Anda mampu nggak untuk selalu fokus. Ketika nonton televisi, Anda fokus. Tolong dimatikan saja, Bu, mic-nya. Kalau Anda nonton televisi, Anda fokus. Kalau Anda membaca buku, Anda fokus. Anda menyetir kendaraan, Anda fokus. Anda menyeberang jalan, Anda fokus.
Dengan cara seperti itu, berarti meditasi berhasil. Tapi kalau Anda hanya merasa nyaman saat duduk 1 jam, maka Anda nanti menjadikan meditasi ini sebagai pelarian atas kehidupan Anda sehari-hari. Bahkan tidak jarang, orang yang berlatih meditasi dan menjadikan meditasi sebagai pelarian, karena menganggap meditasi ini satu-satunya tujuan di dalam Dharma, maka orang ini menjadi autis pikirannya. Ini efek samping meditasi. Kenapa demikian disebut autis? Karena dia kemudian kalau ada masalah, sudahlah pokoknya saya meditasi dulu, kemudian dia duduk diem. Nah, itulah autis. Dan kita di wihara sering sekali melihat orang-orang autis ini. Ciri-cirinya orang autis ini bagaimana? Anda perhatikan nanti di Cetia, di wihara, di tempat Anda tinggal. Kalau ada kebaktian, orang lain menamaskara, orang lain membaca parita, orang lain bermeditasi, orang lain mendengar dhamma, orang lain berdana paramita, orang lain menyanyi, dan lain sebagainya, dia duduk diem, terus tutup mata. Itu autis. Kemudian diajak rapat, ayo ini rapat, persiapan akhir tahun. Tutup mata. Bagaimana pendapatnya? Ya ikutlah sama yang lain, tutup mata lagi. Itu autis karena efek samping dari latihan meditasi yang tidak terarah. Nah, jadi sekarang, kalau Anda setelah bisa fokus selama 1 jam, bisa nggak Anda juga fokus dan merasa gembira ketika Anda mengerjakan sesuatu? Jadi Anda nyetir mobil, Anda fokus dan Anda bergembira. Ketika Anda berbelanja, Anda fokus dan Anda bergembira. Ketika Anda berbicara dengan orang, bahkan musuh Anda pun fokus dan bergembira. Karena Anda sudah tidak melihat dia lagi musuh. Dalam 1 jam Anda berbicara, seperti tadi anaknya Pak Adi tadi, dalam 1 jam dia makan, dia sudah fokus pada makanannya. Sekarang ibu dalam 1 jam berbicara dengan musuh, Anda sudah tidak ingat itu musuh atau tidak. Inilah kesempatan saya berbuat baik dengan dia. Karena setiap saat menjadi saat yang tepat untuk saya berbuat baik. Ketika pikiran baik muncul, pikiran buruk pasti tidak ada. Sebaliknya ketika pikiran buruk muncul, pikiran baik pasti tidak ada. Pada saat yang sama ya, jangan terus ngomong, saya kok sering ya mikirkan baik dan buruk. Wah, itu sudah saatnya yang berbeda-beda. Itu sama dengan kita nonton televisi seolah-olah nonton dan mendengar. Itu padahal berbeda, karena nonton, lihat gambarnya, mengenali gambarnya, itu sudah proses yang panjang. Kemudian mendengar, itu juga sudah proses yang panjang. Mengenali bahasanya, mengenali yang disampaikan, itu sudah panjang. Karena begitu nanti kita bahasanya nggak ngerti, kita kemudian mengatakan, ngomong apa ya? Ngomong apa ya tadi? Padahal kita dengar, tapi ngomong apa ya? Ketika kita gambarnya melihat sesuatu dan kemudian kita nggak kenal karena belum ada datanya, apa ya? Itu apa ya? Nah, jadi itu proses yang lain lagi. Jadi, pada prinsipnya, setiap saat kita hanya bisa mengerjakan satu, baik itu fisik maupun mental. Dan satu itulah yang kita mau arahkan pada saat tema kita dibahas ini adalah kita mengarahkan minimal ke kebajikan. Kalau belum bisa bebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, minimal kita arahkan pada kebajikan. Karena pikiran adalah ladang yang paling subur untuk kebajikan kita. Demikian, silakan Saudari Eka. Baik, terima kasih Bante atas penjelasannya. Bante, apakah tadi menyampaikan kalau orang meditasi, kalau dia tidak menghiraukan lingkungan berarti dia autis. Apakah dalam artian ini untuk pemula meditasi yang baru berlatih juga perlu pembimbing, Bante? Nah, ini kalau Anda berlatih fisik, ya misalnya Anda nge-gym, nah, saya tidak tahu apakah Saudari Eka nge-gym atau tidak, itu biasanya juga butuh personal trainer. Jadi, supaya apa? Supaya Anda itu tidak salah urat. Kalau nanti main tarik aja, salah urat, waduh malah pijet nanti. Nah, demikian pula meditasi. Itu juga butuh trainer, personal trainer. Karena kalau tidak nanti ya salah urat. Salah urat fisik bisa pijet. Salah urat otak, konslet. Nah, makanya bisa terjadi autis dan itu Anda sering menemukan. Kalaupun bukan Anda, saya sering menemukan di biara-biara. Sejak saya masuk,
sampai selesai kok diem aja. Saya pikir, wah, dia meditasi. Saya tanya, kamu akan meditasi Bante? Bagus. Tapi wihara ini biasanya, waktu dulu ya sebelum pandemi masih offline, wihara ini hanya dipakai hanya hari Minggu. Kenapa nggak kamu pakai dari selesai kebaktian sampai besok Minggu mau acara lagi? Meditasilah terus sampai ambeien mukumat. Kenapa kok nggak di situ? Kamu kenapa jam meditasi ini malah kamu gunakan di jam-jam kebaktian? Nah, kan meditasi itu kamu mengembangkan kesadaran. Sehingga nanti kamu sudah berlatih fokus, ketika orang bernamaskara, Anda dengan fokus Anda membaca Namakara Gata. Dengan fokus Anda fisiknya berlutut, bersujud. Kemudian dengan fokus Anda beranjali. Dengan fokus Anda membaca parita. Dengan fokus Anda mendengarkan dharma. Dengan fokus Anda berdana. Dengan fokus Anda menyanyikan lagu. Ya tadi kalau kita lihat narada musika tadi kan luar biasa. Suaranya hebat sekali. Karena menyanyinya dengan fokus. Coba kalau menyanyinya nggak fokus. Mikir sesuatu. Lupa syairnya nanti. Nah demikian pula yang lain. Jadi kita sebetulnya juga butuh trainer, personal trainer untuk meditasi. Nah, Ibu tadi sebetulnya bertanya supaya dia tidak salah. Itu sudah bagus, sudah berlatih terus, kemudian dia mengalami. Pengalamannya kok nyaman sekali 1 jam. Nah, ini bagus. Dia tanya supaya ada pengarahan. Selanjutnya nanti bagaimana? Begitu. Begitu, Saudari Eka? Baik, terima kasih Bante. Wah, ini sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya. Apalagi banyak sekali umat Buddha yang sangat tertarik untuk berlatih meditasi. Tadi manfaatnya juga sudah dijelaskan oleh kedua narasumber.